ramalan tentang Presiden Prabowo Subianto yang telah diprediksi akan menjadi Presiden Indonesia di usia tuanya. Sekaligus menunjukkan 7 ciri-ciri musuh yang akan mengganggu jalannya kepemimpinan beliau. Hal ini diungkap almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam sebuah wawancara yang diadakan di salah satu stasiun televisi milik swasta. Beliau juga mengatakan bahwa perjuangan Presiden Prabowo yang sepenuh hati tersebut tidak selalu dihargai ataupun dipahami oleh sebagian rakyat Indonesia. Namun melalui hati dan pikiran yang jernih, Gus Dur melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Bapak Prabowo. Beliau melihat ketulusan, keikhlasan, serta niat baik yang mungkin tersembunyi di balik sikap tegas dan keras karakter personalnya. Dan di tahun 2024, beliau akhirnya terpilih sebagai Presiden Indonesia. Bagi banyak pendukung Gus Dur, ini adalah bukti lainnya bahwa ramalan beliau selalu akurat dan memiliki makna yang dalam, beserta tantangan dan musuh yang akan dihadapi pemimpin Indonesia di depan. Tidak hanya dari luar, tetapi juga dari kalangan orang-orang terdekatnya sendiri, yang menurut Gus Dur akan ada 7 karakter atau golongan yang akan selalu memusuhi Presiden Prabowo sepanjang masa kepemimpinannya. Berikut ciri-ciri ke-7 musuh Presiden Prabowo Subianto yang memiliki kekuatan besar di dalam maupun di luar negeri beserta modus operasi mereka. Musuh pertama yang akan dihadapi Presiden Prabowo adalah orang-orang terdekat dari kalangan keluarganya sendiri. Mereka ini adalah sosok yang pada awalnya terlihat mendukung, tetapi sebenarnya memiliki pandangan yang berbeda tentang kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Musuh kedua adalah seorang sahabat yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh yang luas. Tetapi secara diam-diam berusaha memanipulasi Presiden. Mereka ini mungkin terlihat mendukung di depan, tetapi sebenarnya memiliki agenda pribadi yang terselubung dan rahasia. Mereka inilah yang suka menyerang Presiden Jokowi di masa kepemimpinan beliau. Musuh ketiga adalah mereka yang pernah dekat dengan Presiden Prabowo, tetapi kini menjadi musuh dalam selimut. Orang-orang ini licik dan sering menggunakan cara adu domba hingga menjilat. Mereka tidak peduli dengan prinsip keadilan ataupun hukum, selama kepentingan pribadi dan tujuan mereka tercapai. Musuh keempat adalah golongan yang menyebarkan hoaks dan fitnah. Mereka tidak menyerang Presiden secara langsung, tetapi menggunakan kebohongan untuk menciptakan kekacauan yang bisa merusak stabilitas pemerintahan. Golongan ini bisa sangat berbahaya, karena mereka bekerja di balik layar, menggunakan media elektronik dan opini publik untuk memperkeruh situasi. Musuh kelima adalah pejabat atau bawahan yang korup. Mereka ini adalah musuh dalam selimut, bersembunyi di balik jabatan mereka yang strategis dan krusial. Tak satupun dari mereka mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo dengan tulus. Tetapi, justru mencari cara untuk memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi di dalam pemerintahan. Musuh keenam memiliki taktik yang menjijikan, yakni dengan menyerang hubungan Presiden dengan keluarganya sendiri. Oknum ini akan berusaha menghasut ataupun menyebarkan provokasi, fitnah kepada anak, istri, orang tua ataupun keluarga yang lain demi merusak dan memecah belah Presiden Prabowo dari orang-orang yang beliau cintai. Musuh ketujuh, kelompok yang memiliki misi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sama sekali tidak peduli dengan kepentingan bangsa. Pergerakan mereka cenderung merugikan rakyat dan negara secara keseluruhan. Kelompok ini menciptakan kerusuhan, menyebarkan kebencian atau memicu konflik antar suku, agama dan ras yang berbeda, hingga praktek terlarang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi makanan keseharian mereka. Itulah ke-7 musuh yang akan mencoba mengacaukan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, versi Gus Dur. Namun jika beliau mampu melewati ini semua, maka Indonesia akan menjadi negara adidaya baru di kawasan Asia Tenggara. Jadi, bagaimana menurut kalian? Perlukah kita kawal dan awasi para musuh Presiden tercinta kita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Saya nggak suka lihat, saya tidak suka lihat penderitaan. Itu sifat saya. Yang saya ajarkan kepada lingkungan saya, anak buah saya, apa yang saya dapat ya. Pertama, ya, kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Kalau satu orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah.